Rumah Nikita Mirzani digerebek polisi. Upaya jemput paksa. Nggak bisa begitu. Nggak bisa, nggak ada. Apa yang bikin aturan sendiri? Saya emang nggak bikin aturan sendiri. Saya mah tahu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Iya Pak. Kurang banyak kameranya, saya juga punya. Nah, udah. Saya tahu ini dari Dito kan. Bapak tahu nggak jam berapa ini? Mohon izin kami menjelaskan dulu. Nggak bisa Pak. Saya udah berurusan sering sama polisi, saya nggak pernah dibeginiin. Jadi kami melaksanakan tugas, yang juga kami langsung didampingi sama pimpinan. Iya. Kami sedikit menjelaskan dulu di surat perintah tugas kami dari Polda Banten, dari Resor Kota Serang. Ini nama-nama kami juga sudah. Iya. Siapa ini di Roma Hendra ini punya KTP nggak? Saya jelaskan dulu ya Bu ya. Nggak ada Pak, saya nggak mau kalau dimain-mainin begini. Iya, Pertama, kalian datang jam berapa? Ini jam berapa? Saya tanya. Ini jam berapa? Dua kasusnya apa? Makanya kita jelaskan dulu. Kenapa sampai begini? Dibayar berapa kalian? Ibu jadi fitnah. Kalau saya nggak fitnah. Terus Dito itu banyak kasusnya loh. Silakan itu haknya. Saya nggak mau. Ini jam berapa semua? Justru tidak berkeyakinan orang ini sebagai public figure. Yang namanya public figure itu yang patut untuk dicontoh. Dia justru adalah pengadu figur, ya, figur kegaduhan. Ya, dia bukan public figure, tapi dia public kegaduhan. Jadi sebaiknya orang seperti ini, kalau kita orang Islam yang peduli terhadap agama, mengangkat marwah agama kita, menjaga wibawa agama kita, kita unfollow orang seperti ini. Kita jangan mengikuti akunnya, kita blok. Supaya apa? Dia tidak memicu kegaduhan. Alhamdulillah, kita ini sudah bersyukur kepada Allah, COVID sudah mulai mereda. COVID sudah bisa membuat kita agak tenang. Tiba lagi ada isu, ada konten-konten seperti ini. Saya yakin orang-orang seperti ini bikin konten gila seperti ini hanya mencari popularitas. Barangkali dari segi kreativitas positif, aktingnya sudah mulai pudar, kemudian popularitasnya mulai pudar, tidak punya kreativitas yang positif, akhirnya cari yang negatif supaya kembali terangkat popularitasnya. Ada pepatah Arab mengatakan, kalau kau mau terkenal, kencingi sumur Samsam. Ya memang kalau pasti kau terkenal satu dunia kalau mengencingi sumur Samsam, tapi terkenalmu adalah terkenal dalam hal negatif. Maka saudara-saudara, ya, saudaraku seiman, ya, orang-orang seperti ini kita tidak usah rusulah, tidak usah pedulikan orang begini. Cukup kalau kita peduli terhadap agama, unfollow, blok dia punya akun, ya, jangan ikuti. Kita kemudian menghukumnya dengan hukum sosial, hilangkan dia dari media sosial. Kemudian pihak aparat, ya, sebaiknya orang-orang seperti ini perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus dalam arti adalah tindakan hukum, ya, mungkin dipanggil untuk ditanya, ya, untuk selebihnya ya orang-orang hukumlah yang tahu. Kemudian bisa juga orang-orang seperti ini diperiksa kesehatan jiwanya, ya. Orang sakit jiwa itu tidak berarti gila. Orang sakit jiwa itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Gila itu sudah parah, tetapi orang seperti ini saya yakin ada gangguan jiwa karena selalu menganggap hiburan, selalu mencari popularitas dari hal-hal negatif. Itu kan abnormal namanya. Ya, saya doakan mudah-mudahan orang seperti ini mendapat hidayah dari Allah sehingga dia bisa, kalaupun nanti akan wafatnya dia sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Meskipun tidak ada yang laporkan, polisi kalau melihat kasus seperti ini, ya mungkin ada riak-riak, ada potensi keributan, ada potensi yang mengganggu kemaslahatan umat, ya polisi saya kira harus proaktif untuk memanggil. Apa motifnya mempermainkan ajaran agama seperti ini, ya tentu perlu digali apa motifnya, sehingga polisi sebaiknya proaktif memanggil. Memanggil itu kan tidak langsung dipenjara, memanggil itu kan tidak langsung dihukum, tapi paling tidak dengan panggilan itu masyarakat menyadari bahwa ada perhatian aparat terhadap orang-orang yang mempermainkan hukum-hukum seperti ini. Kalau kita menuntut hal ini seperti orang seperti ini dituntut, orang seperti ini dilakukan pemanggilan, tidak berarti kita radikal, tapi ini kita berupaya untuk menjunjung tinggi kemuliaan sebuah agama.
Agama itu ketika melihat kebatilan, kan kata Nabi, apabila kau melihat kebatilan, pertama cegahlah dengan tanganmu. Tangan ini simbol kekuasaan, ya pemerintahlah di sini. Kita masyarakat tidak boleh main hukum, main hakim sendiri. Kemudian tidak bisa pabilizani dengan lisanmu. Lisan di sinilah ulama, aktivis dakwah. Kemudian tidak bisa itu kata Nabi, tegurlah dalam hatimu. Tegur dalam hati ini wujud konkretnya unfollow. Jangan ikuti akunnya, blok akunnya. Rumah Nikita Mirzani digerebek polisi. Upaya jemput paksa. Rumah artis Nikita Mirzani di Pesanggerahan, Jakarta Selatan didatangi sejumlah personel polisi. Para polisi tersebut menyambangi rumah Nikita sejak dini hari, Rabu 15 Juni 2022. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga membenarkan ihwal penggerebekan tersebut. Menurutnya penggerebekan ini sebagai tindakan lanjut atas adanya laporan di Polres Metro Serang Kota terhadap Nikita Mirzani. Lebih lanjut, Sinto menjelaskan penggerebekan ini dilakukan lantaran Nikita Mirzani tidak kooperatif dalam proses penyelidikan kasus yang berlangsung di Polres Metro. Maka dari itu, pihaknya berencana untuk melakukan upaya jemput paksa terhadap Nikita Mirzani. Kata Sinto, saat ini penyidik masih berada di kediaman sang artis sebab Nikita Mirzani masih belum bersedia untuk menemui penyidik. Dalam penggerebekan dan upaya jemput paksa ini, Sinto belum menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Hal itu akan ia ungkap setelah penyidik berhasil menjemput Nikita. Sampai saat ini NM masih belum bersedia keluar untuk bertemu dengan penyidik. Namun, penyidik tetap persuasif dan mengimbau NM untuk kooperatif dalam penyidikan. Tugasnya, rumah Nikita Mirzani digerebek polisi. Upaya jemput paksa. Rumah artis Nikita Mirzani di Pesanggerahan, Jakarta Selatan didatangi sejumlah personel polisi. Para polisi tersebut menyambangi rumah Nikita sejak dini hari, Rabu 15 Juni 2022. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga membenarkan ihwal penggerebekan tersebut. Menurutnya penggerebekan ini sebagai tindakan lanjut atas adanya laporan di Polres Metro Serang Kota terhadap Nikita Mirzani. Lebih lanjut, Sinto menjelaskan penggerebekan ini dilakukan lantaran Nikita Mirzani tidak kooperatif dalam proses penyelidikan kasus yang berlangsung di Polres Metro.